Tuhan, semua sama, semua sama. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, menjuah-juah bagi kita semua. Tidak terasa hari terus bergulir, dan hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan yang kedua tahun 2024. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, serta sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu telah mengantarkan kehidupan kami hingga pagi ini. Kami ada dalam suasana sukacita, bahagia, dan sejahtera. Ya Tuhan, kami mensyukuri semua ini boleh jadi karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu pimpin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dan terlebih juga melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, supaya hamba-Mu juga boleh menyampaikannya seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Matius 28 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini yakni kabar baik membangkitkan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saya bertanya kepada kita semua yang setia mengikuti sapaan teduh pagi ini, ada kabar baik apa yang saudara alami pagi ini? Menjawab pertanyaan ini mungkin kita sambil tersenyum berkata, sama seperti kemarin pendeta. Pagi ini aku bersyukur, aku sudah semakin sehat dan saatnya aku kembali untuk beraktivitas. Aku lagi bergumul pendeta, dan berat sekali rasanya pergumulan ini.
Aku bersukacita karena berkat Tuhan melimpah ke tengah-tengah keluarga kami, dan banyak hal lainnya yang hendak kita ungkapkan atas kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah Allah mengasihi kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan, seperti terbitnya matahari di pagi hari. Kehadiran-Nya seperti tiang awan dan tiang api, bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjaga kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun kita mengalami berbagai kekecewaan pribadi, oleh karena semua yang kita rencanakan dan kerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Sepertinya kita gagal dan terus gagal. Di sisi lain, kita melihat keburukan dan berbagai tindak kejahatan semakin merajalela melingkupi dunia ini. Ingatlah, kehidupan bukanlah serangkaian hal tak terduga. Allah adalah pemegang kendali yang utama, yang bahkan mampu memakai kemarahan manusia untuk memenuhi tujuannya. Kita terus bersukacita atas hari ini, dan besok akan begitu juga. Saudara-saudara, bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, tentunya mereka tidak dapat berbagi kabar baik seperti itu. Kita dapat memahami apa yang terjadi jika Allah tidak ada dan kita tidak memiliki tujuan di dunia ini. Maka bumi ini akan menjadi tempat yang sangat buruk, dikuasai oleh hal-hal yang tak terduga. Sesungguhnya kita ingin mengabarkan hal yang jauh lebih baik, tetapi kita tidak memilikinya. Mengimani Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib di Bukit Kalvari dan bangkit dari kubur, itu akan mencegah keputusasaan yang dalam. Iman kepada Yesus Kristus akan memberi alasan realistis untuk berharap kepadanya. Sebagaimana bacaan kita pagi ini, ketika Yesus bangkit, Dia meminta kepada dua wanita yang melihatnya agar memberitahu para muridnya bahwa Dia hidup. Kemudian Dia memerintahkan para pengikutnya memberitakan kabar baik itu kepada semua bangsa. Itulah kabar baik yang membuat kita dapat bersukacita dan dapat kita beritakan kepada orang lain. Itulah jawaban untuk teka-teki tentang keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kabar baik itu bukanlah Yesus hidup lalu mati, melainkan Dia mati lalu hidup. Saudara-saudara, dalam hidup ada banyak hal yang perlu kita renungkan kembali supaya kita tidak dibelenggu berbagai kesukaran, melainkan kita tetap menjadi pemenang. Yang pertama, saat takut rugi, jangan lupa bahwa hidup adalah suatu keberuntungan. Yang kedua, saat berat untuk memberi, jangan lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian. Yang ketiga, saat ingin hidup kaya, jangan lupa hidup adalah kekayaan. Keempat, tidak ada hari yang sulit kecuali diri sendiri yang membuatnya sulit. Yang kelima, bukan karena semua baik maka kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya menjadi baik. Keenam, bukan karena mudah maka kita yakin bisa, melainkan karena kita yakin bisa maka semuanya menjadi mudah. 7, bukan karena tidak ada rintangan maka kita menjadi optimis, melainkan karena kita optimis maka rintangan menjadi tidak terasa. Kedelapan, bukan karena hari ini indah maka kita bahagia, melainkan karena kita bahagia maka hari ini indah. Saudara-saudara, tema kita pagi ini, kabar baik membangkitkan sukacita. Apa pesan firman Tuhan bagi kita semua? Yang pertama, tetap kita bangun sikap
ketertundukan kita kepada Tuhan. Mendekatlah kepadanya, peluklah kakinya, dan sembahlah Dia. Sebab Tuhan kita besar dan perkasa. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kabarkanlah berita sukacita kepada semua orang. Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Dia yang akan menjadi hakim bagi manusia pada akhir zaman. Seluruh manusia harus percaya kepadanya supaya beroleh kehidupan kekal. Yang ketiga, jadikan hari-hari kita hari penuh berkat dan kebaikan Tuhan. Tetap optimis dan percaya. Bersama Tuhan aku mampu melewati badai. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran merupakan bagian kehidupan yang harus kita lewati. Tetapi ingatlah, tetaplah berserah kepada Tuhan, supaya semua yang membuat kita merasa tidak nyaman, diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan cinta kasih-Nya. Salam sehat selalu, salam kemenangan dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus membangkitkan sukacita bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan kabar sukacita bagi kami. Kami yang dahulu berdosa telah diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang, supaya semua yang percaya kepada Tuhan beroleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, berkati pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Tuhan berkati para kontestan supaya mereka dalam menyampaikan visi misi semuanya bertujuan untuk membangun negara ini. Engkau berkati juga kami sebagai warga negara yang berbeda pilihan. Kiranya tujuan kami sama, yakni menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Tuhan pimpin supaya proses perjalanan demokrasi pemilu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia. Ya Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, jauhkan kami dari niat-niat bagi bangsa ini yang ingin mecah belah. Kiranya damai-Mu tetap menyertai bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkati kami semua Tuhan dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Inilah kami Bapa, dengan segala situasi yang kami alami, kasih Tuhan menyertai kami saat ini kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjua-jua, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.